Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Besar harapan kita mudah-mudahan anugerah, karunia dan juga kenikmatan demi kenikmatan terus lestari dan langgeng, wabil khusus nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik. Yang kita harapkan adalah nikmat-nikmat tersebut tidak luput, tidak sirna dan tak musnah pada saat kita menjemput al-maut kita, yang kita cita-citakan sebagaimana orang-orang saleh, hamba-hambanya Allah, para wali-walinya Allah adalah mengharapkan nilai tetap iman, nilai tetap Islam, nilai tetap hidayah dan taufik di penghujung hayat. Sehingga itulah yang mengantarkan diri seseorang hambanya Allah mendapatkan dan memperoleh nilai husnul khatimah. Tentunya itu juga menjadi harapan kita. Lantas bagaimana pengupayaan kita supaya kita mendapatkan nilai husnul khatimah tersebut? Caranya adalah istiqomahlah kita dalam menyembah Allah. Jangan pernah putus, tak ada kata istirahat. Dilarang untuk merasakan dan mengalami rasa jenuh dalam mengabdi kepada Allah. Beristiqamah sulit, bukan perkara yang mudah. Namun ketika upaya itu sudah disaksikan oleh Allah untuk kita istiqamah, maka Allah yang permudah untuk kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Lagi-lagi inilah yang mendapatkan diri seseorang mendapatkan sesuatu yang betul-betul akan dirasakan nikmat di negeri akhiratnya. Awalnya mendapatkan husnul khatimah, alamat akhiratnya insyaallah Allah tempatkan di dalam surga. Dan mudah-mudahan itu yang kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam hari ini dengan tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Kita dahulukan dengan kalimat ta'awudz. Kita baca kalimat isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah saat kita membaca Al-Quran atau dalam keadaan ibadah apapun. Awali dengan isti'adzah, wabil khusus membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sudah dapat yang Ibu? Yang Bapak sudah ya? Baik, kita akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah
مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Yang ibu volumenya besarkan ya, ya gedein dikit suaranya biar terdengar, sehingga kalau memang ada bacaan ayat demi ayat suratul Fatihah yang saya rasa keliru, kurang tepat cara membacanya, sehingga mudah saya mendeteksi untuk meluruskan bacaan ibu ya. Diulang ibu, ihdinas siratal mustaqim, 1, 2, 3. Yang ibu, maaf yang ibu. Ayo, ini semangatnya bapak tuh. Jatahnya ibu disahabat juga sama yang bapak. Ayo yang ibu silakan. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan seolah-olah bacaan diseret ya, an'amta. Terkesan nunnya menjadi pantulan. An'amta, an'amta. Itu lafaz atau cara membacanya yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada makra bacaan kita, melanjuti ayat 101 pada suratul Baqarah. Berarti malam ini kita akan membaca ayat ke-102 dari suratul Baqarah. Silahkan dibuka suratul Baqarah ayat 102. Pangkal ayatnya berbunyi wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Sudah dapat yang ibu? Yang bapak sudah? Ya, tolong cermati bacaan saya, simak secara baik dan benar. Saya akan membaca 2-3 kali pengulangan. Setelah saya memberikan contoh bacaan suratul Baqarah ayat 102, saya akan kasih kesempatan kepada para jamaah, baik yang bapak dan juga yang ibu, untuk membaca surah yang sama, ayat yang sama. Namun catatannya, upayakan bacaan para jamaah ya mengacu kepada contoh bacaan yang sudah saya berikan di awal. Bisa dipahami yang bapak? Bisa dipahami yang ibu? Insya Allah. Saya akan baca ayatnya, ayat 102 suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu
wattaba'u ma tatlush. Masuk ya, shin tu syiddah fil fam. Ada sifat dari shin tu tafasyi. Ya. Tekanan di dalam rongga mulut jelas sangat kuat pada saat menyebutkan huruf shin. Wattaba'u ma tatlush syayatin ala mulki Sulaiman. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Iya, jamaah yang ibu yuk coba 1, 2, 3. Baik, yang bapak, yuk 1, 2, 3. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Alhamdulillah, kita lanjutkan. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ. Jangan terburu-buru ya. Bacanya jangan tergesa-gesa. Jangan asal mau main cepet aja bacanya. Tahan dulu di sini. Wajib gunnah. Walakinna. Masuk kepada huruf shin. Walakinna syayatin kafaru. 1, sama-sama. 2, 3. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Yang bapak yuk 1, 2, 3. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ibu 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yu'allimuna an-nasa. Pokoknya setiap kita ketemu dengan huruf nun, kemudian di atasnya ada hiasan tasydid, ya, dia ada fungsi itu tasydid, menunjukkan tanda baca, nggak boleh terburu-buru. Dia harus digunakan ini huruf. Siapa yang menggunakan? Ya bacaan kita harus kita gunakan ini huruf. Gunnah itu paling tidak 2 sampai 3 ketukan. Yu'allimunan, di khayshum terlebih lagi, pangkal hidung itu tempat suara keluar suara daripada gunnah, ya, 2 sampai 3 ketukan. Jangan lupa selalu nun dan mim. Kalau dia ada tasydid, nah, ambil ancang-ancang, pasang kuda-kuda, jangan cepat-cepat. Yu'allimunan nasa sas-sihr wa ma unzila. Cukup 2 harakat. Ini jaiz munfasil. Boleh kita baca 2, 4, 6. Boleh kita baca 2, 4, 6. Ya. Untuk penyeragaman cukup kita baca dengan 2 harakat atau 1 alif saja.
Unzila, nun mati bertemu dengan zai ikhfa. Pada proses ikhfa penyamarannya harus juga kita membutuhkan 2 sampai 3 ketukan. Jangan terburu-buru. Unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Coba lihat, dengar. Tak yang saya baca terakhir. Wa Marut. Tu hamas namanya. Jaryanun nafsi 'inda nutqi bil harfi. Ayo kita coba sama-sama. 1, yu'allimunan nasa. 2, 3. Yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini. Tidak seperti yang kita sering dapati di dalam Al-Quran kalimat malaikat menunjukkan kata banyaknya malaikat-malaikat. Kalau ini hanya 2 malaikat saja. Alal malakaini, alal malakaini. Ya, diulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wah, dia yang kehabisan napas yang bapak. Yang ibu, ayo tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Meskipun suara ibu nih sekarang nih lagi sayup-sayup. Ya. Ayo tambahkan volumenya, gedein suaranya. Ya. Selanjutnya, ini ayat cukup panjang nih 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin. Lihat-lihat, perhatikan. Wa ma yu'allimani min. Izhar pertama, ahadin kedua disusul dengan sama. Hukum tajwidnya izhar. Ahadin hatta yaqula. Jaiz munfasil karena hamzah innama di lain kalimat daripada yaqula. Ya. Innama nun musyaddadah, nun bertasydid selalu. Rumusnya adalah nun atau mim memiliki tasydid, tahan bacaan 2 sampai 3 ketukan. Innama nahnu fit. Ada hamas lagi di ta ya sukun. Fitnatu fala ikhfa. Dhammah dain atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Fitnatu fala takfur. Ta sukun, kaf sukun, hamas dibacanya. Ya. Ada nafas yang terdorong keluar dari rongga mulut. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ra-nya kita baca dengan tebal, jangan lupa. Fala takfur. Ya. Ya. Pokoknya ra sukun sebelumnya didahulukan dengan dhammah dan juga fathah, maka ra-nya kita baca dengan mufakhamah atau tebal.
Kalau kasrah, huruf ra sukun sebelumnya ada huruf berkasrah, maka kita baca dengan muraqqaqah atau dengan cara tipis. Ya. Coba yang ibu 1, 2, 3. Wa ma yu'allimani. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang jamaah yang bapak, yuk 1, 2, 3. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, yaqula panjangkan 2 harakat atau 1 alif dia ya. Yaqula tadi saya masih dengar ada yang membacanya tergesa-gesa ya. Dengan tempo yang saya contohkan. Dengan tempo bacaan yang saya contohkan. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya, langkahnya, derapnya. Nanti kalau bapak dan ibu sedang tadarus di rumah dengan langgam ibu dan juga tempo yang biasa dibaca oleh bapak, silahkan. Tapi untuk tahsin itu demikian memang, nggak dibaca dengan cepat, dibacanya dengan perlahan-lahan. Karena sedang kita memperbaiki bacaan ini, bukan sedang kita memburu bacaan. Kalau memburu biasanya ya terburu-buru kesannya ya. Nah, sekarang kita belajar. Kayak dulu kita kecil belajar jalan. Ada anak yang belajar jalan sambil lari? Nggak ada. Ya, belajar jalan pastinya ditatah, dipapah dulu sama orang tuanya. Ya. Nah, sekarang kita lagi belajar baca ayat 102 surah Al-Baqarah. Jadi bacanya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sekali lagi, gabung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Masih cepat-cepat, nggak ngikuti tempo saya. Ayo, saya baca dengan maksud memberikan contoh kepada yang bapak dan juga yang ibu, bukan dengan selera atau hasrat bacaan bapak dan ibu, bukan. Ya, diulang dari hatta yaqula. 1, 2, 3. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya, kalau tempo saya begitu. Na 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 na. Terus sampai rumah ibu mau baca atau bapak mau baca wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mau buru-buru cepet-cepet silahkan. Ya, cuma sekarang kita perbaiki dulu bacaannya. Kalau sudah baik bacaannya, mau ngebut asal hukum tajwidnya juga baik, ya silahkan saja. Asal hukum bacaan kita sudah jelas, tahu, paham. Namun ya tidak dengan kecepatan yang gigi 6, enggak. Ya, ngebut sengebut-ngebutnya begitu, jangan. Kebanyakan kalau kita ngetik aja nih, ngetik di mesin tik, ngetik di keyboard, ngetik di HP. Mana kemungkinan ada kesalahan ngetik ketika buru-buru atau ngetiknya pelan-pelan? Yang kemungkinan salah ngetiknya pas buru-buru atau ngetiknya pas pelan-pelan? Buru-buru, Pak. Begitu juga terapannya dalam baca Al-Quran. Kemungkinan terbesarnya kalau kita baca dengan terburu-buru, maka salah dan keliru kita dalam membacanya. Sebab baca Quran itu bukan siapa yang juara pertama cepat selesai ketika khataman Quran, bukan siapa yang paling baik bacaannya. Sama amal juga begitu.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Allah ciptakan ada nilai kematian, ada nilai kehidupan. Untuk apa? Menguji kita, siapa di antara kita yang banyak amalnya atau yang bagus dan baik benar amalnya. Ahsanu amalan. Yang baik, yang bagus, yang tepat amalnya. Buat apa banyak tuh amalan tapi jauh dari tuntunan agama, nggak pernah dicontohin oleh Rasul. Modal banyak doang, kuantitas iya, tapi begitu dilihat, dicek bagi rapot kita nanti, rapot negeri akhirat nih. Kan sekarang nih anak-anak kita lagi pada wisuda di sini, wisuda di situ, bagi rapot, ada hasil semesterannya selama dia belajar begitu ya, kelihatan. Tiap ngumpulin soal paling dulu, tiap ngumpulin soal paling dulu, selesainya paling dulu, pulangnya lebih dulu. Begitu dapat rapot enggak taunya 4 merah semua. Kira-kira puas atau enggak? Enggak. Jangan sampai rapot negeri akhirat kita cuma banyak amal ibadah tapi enggak ada ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sudah. Selanjutnya kita ayat mana dia? Fayata'allamuna. Ya. Perhatikan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu lihat, ada berapa huruf ra di potongan ayat ini? Berapa Pak Bu huruf ra-nya? Di fayata'allamuna sampai wa zawji. Ada berapa huruf ra-nya? 1, 2. 2. Tapi saya membaca ra hurufnya sama, tapi cara membacanya saya bedakan. Apa yang membedakan? Huruf sebelumnya dan huruf ra itu sendiri. Yang pertama saya baca yufarriquna. Enggak dibaca yufarriquna. Ra-nya berharakat kasrah bawah. Ya, nih yang senang tadarus nih harus diperhatikan. Jangan modal senang tadarusnya aja, tapi nimba ilmu untuk menunjang sah dan betulnya kita punya bacaan itu perlu dan wajib bahkan. Ya. Baca Al-Quran hukumnya wajib bagi umat Islam, dan membaca secara tajwid juga wajib. Begitu para ulama-ulama kami itu mengajarkan. Hatmun lazimun, perkara yang tetap mutlak harus gunakan ilmu tajwid. Yufarriquna bihi bainal mau'i. Baru dibaca tebal. Pertamanya tipis, kedua orangnya dibaca tebal. Nah, ini kita orang-orang yang belajar. Artinya konsep cara membaca Al-Quran yang baik dan benar insya Allah kita menguasai. Meskipun, saya selalu ulang-ulang nih kata-kata, meskipun kita sendiri pada saat membacanya kurang rapi. Saat kita membacanya masih kurang dalam menerapkan hukum tajwid. Tapi kalau ada orang baca, imam di mihrab membaca ayat atau suratul Fatihah, bahkan di telinga kita udah mampu menilai sebenarnya. Wah, ini kurang nih si imam nih. Wah, ini jauh nih dari tuntunan tajwid nih imam nih. Ini bacanya masih kacau ini. Ini lumayan nih. Wah, ini ajib nih, masya Allah, sempurna bacaannya. Tuh ya. Padahal ketika kita disodorkan Al-Quran kemudian diperintah untuk membaca, kadang-kadang kita juga kurang kan gitu. Contoh soal kebaikan. Sekelas orang jahat tuh tahu nilai kebaikan, tapi apakah dia mampu melakukan kebaikan? Jahat terus yang dia lakukan. Tapi dia tahu bahwa kebaikan itu membawa dampak ketentraman di satu lingkungan, di satu komunitas. Dan orang jahat nggak menafikan orang baik itu pasti baik gitu. Artinya kita udah bisa menilai, Pak, Bu.
Paham sampai sini? Insyaallah. Ayo coba kita terapkan. Satu, roknya kita baca dengan cara tipis. Kedua, roknya kita baca tebal. Yufarriquna bihi bainal mau'i wa zawjih. Ayo, satu, fayata'allamuna. Satu, dua, tiga. فيتعلمون منهما ما يفرقون به bukan yufarriquna. Bukan yufarri. Ya, ayo coba jamaah yang bapak lebih awal ya. 1, 2, 3. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Ya, wazauji. Zai, wazauji. Yang ibu silahkan. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma hum Kenapa saya tahan bacaan? Di mim bersukun bertemu dengan huruf ba. Ada hukum tajwid apa di sini namanya? Ikhfa syafawi. Wa ma hum bidharri. Berapa panjang ini? Bidharri 6. Sama seperti mat asri atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang di hadapannya ada tasydidnya. Ya. Al-haqqah. Mal haqqah. Saffatin wa yaqbin. Ya Pak, kita baca dengan 6 harakat. Bidharrina bihi min ilham ahadin, jelas ilham, illa biiznillah. Ya sama-sama. 1, 2, 3. Wa ma hum ahadin illa biiznillah. Jamaah yang ibu yuk 1, 2, 3. Bapak 1, 2, 3. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Cakap. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم. Karena bukan kasrah ra-nya, maka kita baca tebal. Pokoknya kasrah itu dibaca tipis. Pada hukum ra ini, ra yang hidup ya,
dibacanya tipis kalau kasrah. Selain kasrah, maka kita baca dengan tebal. Di dhammah kita baca tebal, di fathah kita baca tebal. Kalau harokat roknya hidup. Kalau harokat roknya yang sukun, lihat huruf hijaiyah sebelum datang huruf rok sukun tadi. Kalau kasrah tipis, sama konsepnya. Kalau dhammah dan juga fathah, huruf sebelum rok sukunnya, maka rok sukunnya kita baca tebal. Fathah, dhammah, huruf sebelum rok sukunnya baca tebal. Paham Ibu? Bisa dipahami Bapak? Insya Allah. Ya udah. Coba baca yang Bapak ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. 1, 2, 3. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Cakep. Yanfa'uhum. Pas, tepat. Yo, yang Ibu. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Kita lanjutkan sampai selesai ini ayat. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. 1, sama-sama. 2, 3. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرة من خلاق. Mana qalqalahnya? Berani kan dong? Walaqad, udah 1 tadi. Khalaq. Kalau yang pas memang dia dipantulkan, pantulkan. Ya, jangan dibalik. Yang bukan dipantulkan malah terdengarnya dipantulkan. Coba jamaah yang Ibu. 1, 2, 3. Ya, mana suaranya yang Ibu? Kedengarannya hanya 1, 2 orang. Yang lainnya kayak kur. Kayak lagi paduan suara. Yang satunya ya nyanyi, yang satunya lagi, yang lainnya kur. Ya. Coba ulang sekali lagi. Walaqad. 1, keluarkan saja tuh suaranya. Jangan malu-malu, ya. Kalau salah memang di sini tempatnya untuk dibenahi, gitu, ya. Kalau kita seluruhnya sudah baik, bagus bacaan kita, yang nggak ada di Masjid Al-Atiq. Nanti MTQ di provinsi yang satu, ya kita pasti ngikut semuanya jadi peserta. Kalau sudah bacaan kita baik, bagus, siap dilombakan namanya. Ini sekarang kita belajar, namanya belajar, malu nggak apa-apa, ya. Kalau bahasa Abuya bilang telanjangi diri kita, biarin deh, gue malu deh, kaki buat kepala deh, kepalanya ada di kaki. Untuk soal Al-Quran, belajar Quran, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Ya, biar kata udah tua juga masih salah baca Qurannya. Alhamdulillah masih dikasih semangat untuk belajar Quran. Ayo Bu, ulang. Walaqad alimu. Gedein suaranya. 1, 2, 3. Walaqad. Qalqalahnya 1, 2, 3. Kan jadi cakep tuh, 2 jempol tuh dari saya buat Ibu tuh. Alhamdulillah. Ayo, yang Bapak sekarang. 1, 2, 3. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Khalaq. Panjang ya lamnya. Khalaq. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum
panjang nih ya. Karena di hadapannya ada hamzah. Kalau selain daripada hamzah cukup dua kita baca. Wala bi sama hamzah yang di tengah kalimat atau kata tuh. Ya, perhatikan wala bi sama, sehingga keberadaan hamzah yang sukun atau mati tetap terbaca oleh kita. Wala bi sama syarau bihi anfusahum. Yuk kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Wala bi sama syarau bihi anfusahum. Ya, yang ibu 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Saya tekankan sedikit, dibacanya huruf ra itu dengan ro ya. Kalau dalam transliterasi bahasa Arabnya di Indonesianya itu ra bukan ra. Wala bi sama syarau sehingga pada raunya tumat layannya jelas. Waw sukun atau ya sukun didahulukan dengan huruf hijaiyah berharokat fathah. Matlain tuh ya. Alaihim syarau bihi ya. Coba yang Bapak 1, 2, 3. Wala bi sama syarau bihi anfusahum. Ya, alhamdulillah. Lau kanu ya'lamun. Langsung 1, 2, 3 sama-sama. Lau kanu ya'lamun. Ayo, siapa yang mau baca lebih awal? Coba saya ingin kasih jamaah yang ibu deh kayaknya duluan. Ayo. Ibu duluan. Jamaah yang ibu coba. Tanpa ta'awudz, tanpa isti'adzah, tanpa juga basmalah. Sebab dari awal kita sudah isti'adzah dan juga basmalah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara selanjutnya yang mau coba. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna. Cukup sampai situ. Kafaru waqafkan. Ya. Kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Bagus ya. Wa ma yu'allimani selanjutnya yang mau baca. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bagus bacanya dan lantang bacanya, alhamdulillah. Selanjutnya fayata'allamuna minhuma. Masih ada lagi enggak? Sudah. Jamaah yang Bapak. Ya, oper ke jamaah yang Bapak. Fayata'allamuna, silahkan jamaah yang Bapak. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawji. Sampai nafasnya. Wa ma hum bidhar
wa ma hum bidar. Tahan lagi. Wa ma hum bidar. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Bagus, alhamdulillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bagus. Wa laqad alimu. Selanjutnya. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Bagus. Wala bi'sa ma syarau bihi. wala bi'sa ma syarau bihi ma lahu Nah, fil bukan pasangannya itu. Ma syarau bihi anfusahum. Wala bi'sa. Ya, diulang. wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Iya, bagus. Tutup ayat. Lau kanu ya'lamun. Law kanu ya'lamun. Ayo silakan kembali ke pangkal ayat. Wattaba'u. Wattaba'u ma tatlush Langsung lush. Wattaba'u ma Tatlush. syayatinu ala mulkis Sulaiman. Iya, alhamdulillah. Wa ma kafara. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Silakan. Yu'allimuna an-nasa syihra wa Yu'allimuna an-nasa as-sihr. yu'allimuna an-nasa syihra wa ma unzila 'alal Malakaini. bi Babila Harut wa Marut. Harut wa Marut. Bibabila. Diulang. Bibabila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani. Selanjutnya. Wa ma Yu'allimani. Dipanjangkan huruf mimnya Pak Gio. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama panjangkan mimnya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya, fayata'allamuna. Selanjutnya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazawjih. Iya, alhamdulillah. Itu rok tipisnya bagus. Pertahankan, tingkatkan. Wa ma hum
Cukup baik. Wa yata'allamuna. Wa ويتعلمون ما يضرهم wala. ينفعهم Diulangi lagi Pak Yasin. Disempurnakan. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم Ya. Selanjutnya. ولقد علموا لمن اشتراه Ma lahu ما له في الآخرة min khalaq. ولبئس ما شروا به Syaraw. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Berapa ayat dibaca tuh? Yang lain pada sepotong-sepotong. Udah pahala setiap hari dia yang paling banyak di Masjid Al-Atiq, dia yang azan, dia yang pemberes, baca ayat juga paling banyak lagi. Doain mudah-mudahan berkah hidupnya Pak Yasin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedekahlah sama-sama. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penjelasannya insyaallah kita tangguhkan di pekan yang akan datang. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekat kepada hari raya Idul Adha, Idul Qurban, hari raya Udhiyah. Kita umat Islam ada agenda besar ibadah yang baik, yang bagus untuk kita jalankan, yakni adalah di bulan Dzulhijjah ini ibadah berkurban. Persiapkan keuangan kita untuk kita beli hewan terbaik, ternak untuk kita kurbankan, kita sembelih, yang kita persembahkan untuk Allah, ya. Mudah-mudahan menjelang 10 Dzulhijjah nanti Allah tambahkan uang kita. Nggak ada yang amin. Mudah-mudahan menjelang 10 Dzulhijjah Allah tambahkan uang kita. Nah gitu, amin aja pakai diajarin. Untuk apa Allah tambahkan uang kita? Sebagai titipan dari Allah supaya kita membeli hewan ternak, hewan kurban kita. Bukan ganti jam tangan dengan mode yang terbaru baru keluar. Bukan percantik diri lagi. Indahkan tampilan kita setiap hari, bukan, tapi untuk beli embek. Untuk patungan urunan 7 orang beli 1 sapi. Kalau ini menjadi doa kita, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan dan harapan kita, insya. Kalau kita coba minta kepada Allah, ya Allah, minta dong uang yang banyak buat bangun rumah. Masa saya kalah sama rumah tetangga? Yakin sampai kapanpun 4 kali mati 4 kali hidup juga nggak dikasih sama Allah. Karena niatnya udah jelek. Mau apa? Saingan. Niatnya apa? Supaya dibilang orang kaya. Coba minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkan aku bangunan yang besar, rumah yang sampai 7 tingkat, kayak hotel, ya Allah. Aku minta kepadamu supaya setiap waktu saya bisa masukin anak-anak yatim, saya santuni di dalam rumah saya sendiri. Si jompo saya kasih bantuan dan pertolongan. Yang duafa, ekonominya lemah, setiap dia kepusingan kurang uang, saya tambahin kekurangan uangnya dia. Saya minta jadi orang kaya, ya Allah, biar saya punya manfaat di tengah-tengah masyarakat saya. Pasti nggak dalam waktu lama Allah kasih apa yang kita minta, insya. Tuh, minta sama Allah tuh begitu, membujuk rayu. Tapi jangan sampai Allah sudah kasih kemudian kita nggak sesuai dengan janji yang tadi kita minta tuh dalam doa. Itu namanya culas. Allah sebaik-baik pembuat makar, membalas makarnya orang. Allah paling jitu, paling hebat. La haula wala quwata illa billah. Sejatinya sedikit saya ingin singgung soal fikih kurban. Cuma insya Allah nanti ada para guru-guru yang mengajar, khususnya guru fikih. Sebab betapapun yang namanya panitia Idul Kurban itu bukan satu hal yang menjadi kebanggaan disebabkan pakai kostum panitia Idul Kurban 1444 Hijriah. Bukan soal dikasih name tag
Tapi siapapun yang jadi panitia kurban, dia harus tahu hal atau seputar hukum fikih berkurban. Setiap panitia harus dibekali ilmu. Takut-takut khawatir nanti ada orang nanya kepada panitia, "Pak panitia, apa sih hukumnya berkurban?" "Hukumnya sunnah muakkadah, Pak." "Oh begitu." "Pak panitia, mulainya kapan sih disyariatkannya itu hewan kurban untuk kita sembelih, kita persembahkan untuk Allah?" Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, kita nggak mampu ngejawab nih, padahal dia panitia. Jawab panitia, disyariatkannya itu di tahun kedua hijrah. Di tahun kedua hijrah. Apa aja sih kategori hewan kurban yang layak dan pas dianggap sah kalau kita kurbankan? Banyak hal, dari batasan usia. Contoh nih, harus bisa ngejawab nih panitia. Kalau untuk unta 5 tahun genap, jalan 6 tahun, baru boleh dikurbankan. Kambing dan juga sapi yang genap udah 2 tahun, on the way tahun ketiga. Kurbannya domba 1 tahun ada cukup dia. Ya, jangan dibawa kambing nih calon pengurban, kemudian akhirnya yang dibawa kambing masih umurnya 6 bulan. Masih kecil banget. Orang dibawa ke masjid di teng-teng pakai tangan satu. Dilihat, panitia bilang, "Oh, ini hewan kurban nih Pak." "Ya udah, ikut aja no di jarok yang nono." Nggak begitu panitia. Dari meja penerimaan hewan kurban itulah ya nilai keabsahan ibadah si pengurban menjadi tanggung jawabnya dia. Kenapa? Karena panitia posisinya nih pengurban, panitia mustahik. Nenye udah tulus ikhlas keluar 3 juta 500-an. Ne udah siap nerima. Kalau neknya nggak benar, maka tergadai juga nih bisa nih pahala ibadah berkurbannya sang pengurban atau mudhahi dalam istilah fikih. Paham Bu? Lihat dulu, "Pak, ini belum layak nih umurnya, batas usianya belum mencapai 2 tahun nih." "Oh, jadi nggak boleh." Kemudian tanya juga lagi, "Apa? Berpenyakit nggak nih Pak?" "Oh, kayaknya picak 1 nih Pak matanya, bawaan dari lahir nih." Kalau picak 1 bawaan dari lahir, nggak boleh. Ada 4 hewan kurban yang nggak boleh kita terima sebagai hewan kurban, nantinya langsung disembelih oleh jagal. Picak matanya 1, kakinya pincang. Kata ulama fikih, seolah-olah kalau dia ikut pada gerombolan kambing dan domba-domba yang lain, karena dia pincang, akhirnya dia ketinggalan sama gerombolan dan gak mampu untuk menyusulnya. Itu gak boleh dijadiin hewan kurban. Kecuali kalau sampi datang, biasanya anak-anak tuh receh, ya, kembalian sampo kata orang nih kan. Tuh anak-anak yang receh pada, "Oh, sampi datang, ngerubung tuh." Sampinya jadi stres, takut kan. Mau turun dari truk, ngeri. Abang-abangnya yang di bawah pakai tambang udah narik-narik. Sampai yang nyemplung di bak truk juga udah dorong-dorong pantat tuh sampi. Betul. Sampai akhirnya karena takut, mau nggak mau dia akhirnya turun juga. Tapi pas sampai mendarat, tuh sampi keplekok, kekilir begitu. Ada sedikit sobek begitu, luka nih. Boleh nggak dijadiin hewan kurban? Masih boleh. Karena bukan bawaan lahir pincangnya dia. Tuh. 1, mata. 2, kakinya nggak boleh pincang. 3, jangan yang kurus banget. Kalau krempeng begeng kita lihat nih dari meja panitia nih. "Pak, ini kecil banget nih, kurus banget, krempeng banget, begeng banget." Ditimbang coba Pak. Begitu ditimbang 7 kilo doang tuh kambing. Padahal yang paling kecil aja sekarang 25-30 kilo, betul Pak? 25 sampai 3, itu cuma 7 kilo doang nih. "Pak, maaf, kita nggak bisa nerima nih panitia yang model kayak begini. Sebab udah ada aturan mainnya." Coba lihat di bukunya, kitabnya Ustadz Abdus Somad. 33 soal jawab seputar kurban. Ustadz Abdus Somad dia tuliskan tuh, ada 33 soal jawab seputar kurban. Kenapa nggak boleh? Ya karena ini yang namanya kita berkurban, niatnya hasil potongan hewan kurban bisa dimanfaatkan, dirasakan kepada masyarakat umat Islam secara luas, khususnya fuqara masakin. Betul? Nah kalau cuma tulang iganya doang, pas masih hidup aja kelihatan tulang iganya. Kata ulama fikih, jangan yang krempeng begeng, seolah-olah sum-sum tulangnya aja nggak ada.
Nah, kalau dia dipotong, mau diapain tuh olahannya, racikannya? Mau dijadiin kuah sop doang, tulangnya diencot-encot aja begitu. Dagingnya nggak ada yang dibuat sate, nggak ada. Yang dibuat untuk gulai dan juga lain-lainnya nggak ada. La haula wala quwata. Dan yang keempat, berpenyakitan. Berpenyakitan. Kalau kemarin tuh ada penyakit namanya PMK. Apa PMK? Penyakit mulut dan kuku. Itu nggak boleh dijadiin. Selanjutnya, calon pengorban datang nih, yang nganterin. Panitia jangan langsung bertanya siapa nama bapak, kemudian langsung suruh iket tuh pak tuh di jarok yang tuh di gerbang yang tuh di besi yang tuh. Tanya siapa yang datang, kemudian tulis. Tanya juga, ini hewan kurban atas nama siapa pengorbannya? Karena boleh jadi nih yang nganterin bawahan, yang nyuruh, yang perintah adalah atasannya, bosnya. Sebab kalau nggak ditanya mangkenya yang namanya panitia di meja penerimaan hewan kurban, seharusnya dia punya potensi untuk wawancara sejenak tuh kepada yang datang ke meja penerimaan hewan kurban, pendaftaran hewan kurban. Ntar kalau nggak ditanya begitu, bapak namanya siapa? Bapak Fulan bin Fulan. Sebentar ya pak, saya tulis kambing nomor 25, ikat aja sono pak, nih kuponnya. Ntar hari pas lagi pembagian hak pengorban bapak datang ya, ada hak pengorban dalam bentuk paha belakang kambing 1, betul? Biasanya gitu tuh. Jangan begitu, nanti jagal pada saat dia mau memotong, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa hadza laka fataqabbal ya karim, disebut namanya. Yang nganter malah, bosnya yang ngorban malah justru nggak disebut. Bapak namanya siapa? Maaf bapak, kalau boleh tahu, bapak langsung pengorbannya atau bapak pengantar hewan kurban pengorbannya? Oh saya cuma nganterin. Ah kalau begitu siapa nama pengorbannya? Tuh, paham? Insya. Yang kedua tanyain juga, bapak mohon maaf, ini kurbannya sunnah apa kurban wajib? Oh gimana sih pak panitia? Kan hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, berarti ini kurban sunnah. Baik bapak, kalau begitu bapak yang berkurban sunnah nanti akan dapat hak pengorbannya. Sebab saya khawatir takut ada yang menyerahkan kurban tapi bukan kurban sunnah, ada kurban wajib. Loh, emang begitu, ada kurban wajib juga pak panitia? Nah, panitia dalam hal ini juga mampu mengedukasi jadinya. Jadi taklim tuh di meja penerimaan hewan kurban. Transfer ilmu jadinya dia. Ada pak, kalau kurban wajib tuh, ya kalau contoh nih, ada seseorang yang nazar, kalau proyeknya gol, penjualan sawah di kampungnya misalkan ada yang beli, harganya miliaran, nanti saya mau nyerahin satu sampi yang bobotnya 1 ton ke Masjid Al-Atiq. Bener, proyeknya gol yang miliaran, tendernya dipermulus oleh Allah, maka dia nggak boleh enggak tuh mangkir dari janjinya. Wadainullahi ahaqqu an tuqdah, janji kepada Allah itu harus lebih prioritas untuk ditunain. Jadi itu bapak harus menyerahkan satu sampi yang bobotnya 1 ton, limosin. Karena ini korban wajib, maka sampein deh tuh ke si korban, si pengorban wajib. Bapak mohon maaf ya, karena ini bapak pengorban wajib, jadi bapak nggak kami berikan hak daripada pengorban. Karena bapak ini korban wajib. Ya saya nggak boleh. Iya pak, bini saya deh kasih deh. Jangan juga pak, anak nggak boleh pak. Semua anggota keluarga bapak yang menjadi tanggung jawab bapak, wajib nafkah atas mereka. Mereka juga nggak boleh menerima yang namanya hak pengorban. Jadi sebenarnya tupoksinya panitia itu lebih daripada cuma sekedar asahan pisau, nimbang, nyeset, distribusi dan lain-lain. Bukan sekedar itu. Tanggung jawabnya adalah apa? Dari A sampai Z semua hukum fikih seputar kurban harus dikuasain. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Kemarin di taklim Musholla Al-Quba saya ngisi kali pertama perdana. Jadi kemarin setelah saya ubah ini jam tayang dan hari tayang saya ngajar, awalnya Rabu malam Kamis, kemudian saya pindah ke hari Minggu malam Senin ini.
Ahad malam Senin tempatnya Ustadz Lutfi, jadi saya di tempat Ustadz Lutfi di tempat saya. Sementara hari Rabu malam Kamis yang awalnya saya di sini, saya mental ke Menteng Wadas, Masjid Al-Musannifiyah. Cuma di pekan yang pertama dan ketiga, pekan ganjil. Pekan kedua dan keempatnya saya kosong. Akhirnya jamaah dan juga aktivis Masjid Musalla Al-Quba serta pengurusnya memohon saya untuk mengisi kajian di Musalla Al-Quba. Dimulai kemarin pada pekan yang kedua ya, Pak Fahmi datang tuh, Bang Yudi juga datang, Bang Jenal satu lagi juga datang. Di Musalla Al-Quba itu saya sudah gamblang dari A sampai Z, dari sisi definisi sampai pada kasus-kasus yang biasa ditemukan oleh panitia-panitia kurban. Ya, saya bongkar tuh. Insya Allah ya, kalau ada waktu nanti saya akan di minggu keempatnya. Ya, doakan aja mudah-mudahan visa turun haji foroda, saya berangkat haji Pak. Doain ya, doain. Ini saya tahan-tahan sebenarnya, tapi saya rasa juga kekuatan doa dari jamaah orang-orang soleh kayak bapak, kayak ibu nih, masya Allah bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Oleh karenanya saya beraniin aja deh, terserah di Allah mau turunin visa haji foroda tahun ini untuk saya atau tahun-tahun yang akan datang. Yang jelas kita minta kepada Allah sebelum mati kita bisa berhaji, merampungkan rukun Islam yang kelima. Insya sukses untuk panitia dibentuk. Oleh karenanya saya lagi-lagi ajak kepada seluruh jamaah Masjid Jami Al-Atiq dan para tetangga yang mendengar nih speaker suara nih, yuk sama-sama kita syiarkan hari raya umat Islam 10 Zulhijjah dengan kita titipkan, kita serahkan hewan kurban kita, apapun jenis dan bentuk hewan kurban kita, sapi, lembu, kambing, domba dan lain-lain, kita serahkan ke Masjid Jami Al-Atiq. Hari raya Idul Adha kita bergembira bersama dengan masyarakat umat Islam yang lainnya. Yang gak biasa makan daging dia bisa nyate, yang bertahun-tahun gak pernah ngerasain sop daging, insya Allah fuqara masakin di kalangan dan lingkungan kita bisa merasakan indahnya berbagi, satu selera, satu rasa di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Lewat jalur apa tadi itu? Hari raya Idul Adha dengan kita menyerahkan hewan kurban. Insya Allah panitia daripada Al-Atiq seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita selalu membentuk ini panitia. Mudah-mudahan peran aktif dari jamaah pun ikut terlibat dalam hari raya tersebut. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna husnal khitam. Ballighna ila hajji baitikal haram, ballighna ila hajji baitikal haram, ballighna ila hajji baitikal haram wa li ziyarah rasulikal kiram Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'am ba'da 'am. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا ونورا
هدى وأتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم